Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Semua gerak-gerik mereka berdua terekam jelas di layar laptop yang sedang ditonton oleh John Leno. Tak berhenti lelaki itu mengumpat, melihat kegilaan keduanya. Menunggu waktu yang tepat, keluar dari tempat persembunyiannya. Dasar wanita murahan, kau Kumala. Geram lelaki itu, mengeratkan rahangnya. Melihat istrinya memimpin permainan mereka. Bahkan fitonnya tak lebih besar dari punyaku. Tapi kamu masih aja gila. Sudah tak bisa lagi menahan amarahnya. John Leno minta pada kedua pengawalnya untuk memberikan kunci cadangan dari kamar itu. Semua tidak ada yang sulit, kalau uang sudah bekerja. John Leno sendirilah yang sudah mengsetting semua. Dari kamar juga ia pesankan. Begitu pulang dari pertemuannya dengan Samir, ia mengambil handphone milik istrinya diam-diam, membuka semua aplikasinya, dan mengeceknya satu-satu. Ternyata terbukti, Kumala sudah menghabiskan uang puluhan juta untuk membayar pecundang itu demi kepuasan selama ia tinggal. Muncullah ide untuk meretas semua akun milik Kumala, dan membuat adegan seolah istrinya lah yang mengatur pertemuan itu. Mereka bertiga mulai keluar dari persembunyian. Tak berapa lama sampai di depan kamar, tempat istri dan selingkuhannya sedang bermain kuda-kudaan. Hanya sekali kedip, kedua pengawalnya sigap dan langsung mengerjakan perintahnya. Pintu terbuka dengan mudahnya. Kedua manusia laknat itu sedang menikmati permainannya, sampai tak menyadari kedatangan mereka. "Lanjutkan," seru Leno. Keduanya terkesiap kaget. Nathan yang sedang berada di atas tubuh Kumala, buru-buru beranjak dari sana, memakai pakaiannya yang sudah terlepas. Sedangkan Kumala, wanita itu menutup tubuh polosnya dengan selimut. Wajah keduanya merah. "Kenapa berhenti? Lanjutkan dong. Saya ingin menyaksikan pertunjukan kalian." Dengan gaya bahasanya yang cadel, Leno tersenyum miring, seraya menatap tajam ke arah mereka. "Sayang, ini nggak seburuk yang kamu kira. Dia mau perkosa aku, yang," tuduh Kumala terhadap Nathan. Mencari perlindungan untuk dirinya sendiri. Leno tertawa kencang mendengar suara ketakutan istrinya. "Diperkosa, tapi kamu menikmatinya, Beb?" Seraya berjalan ke arahnya, mendekati lalu menjambak rambut istrinya. "Seperti ini?" Tak ayal Kumala menjerit kesakitan saat rambutnya dijambak oleh suaminya. "Dan kamu pecundang." Lalu menunjuk ke arah Nathan yang hanya terdiam, membisu. Tak ada lagi pembelaan terhadap dirinya. "Berapa banyak duit saya yang kamu nikmati? Saya tidak akan ikhlas. Siap-siap saja kamu membusuk ke penjara." Wajah Nathan berubah pucat, ketakutan dengar ancaman Leno. Dia membayangkan hidupnya akan mendekam di penjara setelah ini. "Saya nggak salah apa-apa, Tuan. Saya cuma dibeli sama perempuan ini. Saya nggak cinta perempuan ini, Tuan." Ucapnya terbata. "Tolong jangan penjarakan saya." Sambil mengibah, Nathan berlutut di kaki Leno. Lelaki itu menyunggingkan senyum miring, seraya berkata, "Sampah seperti kamu tidak pantas hidup bebas. Merusak mental masyarakat. Saya nggak akan maafkan kamu. Paham?" Sentak lelaki itu memberikan kode pengawak untuk menyeret Nathan ke kantor polisi. "Tolong jangan penjarakan saya," sahut Nathan meronta. Tak sedikit pun menjadikan Len berubah pikiran. "Dan kamu perempuan brengsek, kamu juga akan temani teman kencanmu itu di penjara. Siap-siap saja setelah ini," ucap Leno, meninggikan nada bicaranya. Tak lama berselang, dua perempuan masuk ke dalam, menjaga Kumala sampai memakai pakaiannya. Sementara Leno tak mau lagi memandangnya. Selesai urusannya dengan mereka, Leno memberitahu Samir kalau sudah mengurus dua pecundang itu. "Sekarang giliran Anda buat laporan ke kantor polisi, agar si brengsek itu lebih lama mendekam di Bui." "Baik Pak, saya akan segera menyusul Anda ke sana." Samir membagikan kabar baik itu kepada istri dan juga anaknya. Andira yang lebih dekat dengannya didatangi langsung. Sementara Cantika hanya lewat telepon. "Dira, suamimu sudah dibawa ke kantor polisi. Sebentar lagi dia akan mendapat hukuman yang setimpal di sana."
ucap Samir, sirat wajahnya memancarkan kebahagiaan. Karena sebentar lagi dia bisa melihat anaknya terbebas dari penderitaan. Berbeda dengan Andira, ia bingung harus bagaimana menanggapinya. Haruskah ia bahagia karena lelaki yang sudah menyakitinya itu sebentar lagi akan mendapat balasan yang setimpal? Tetapi tak bisa dipungkiri kalau ia masih sangat mencintai lelaki itu. Dan kapan cinta itu hadir? Ia sendiri tak pernah menyadarinya. Yang ia tahu perasaan itu ada sampai sekarang. Papi harap kamu gak akan goyah untuk berpisah dari lelaki jahanam itu, ucap Samir, berharap banyak dari putrinya. Dira gak akan kecewakan papi kali ini, jawab wanita itu, pasrah. Ya mungkin ini jalan terbaik yang mereka tempuh. Dira memilih lepas dari jerat dan pesona suaminya. Itu ia lakukan untuk sama-sama introspeksi diri. Kalaupun takdir mempertemukan mereka lagi, Dira berharap keadaan sudah berubah. Nathan sudah menjadi orang baik, sembuh dari sikap egonya yang tinggi. Semangat, sayang. Samir memeluk tubuhnya erat, memberikan kekuatan untuknya. Kebahagiaan sedang menantimu, sayang. Makasih ya, Pi. Papi masih sangat peduli terhadap Dira setelah apa yang Dira lakukan ke papi. Dira membalasnya penuh haru. Pasti, sayang. Kalaupun selama ini papi lakukan itu, semua demi kebaikan kamu. Papi percaya kamu adalah anak baik, anak manjanya papi. Dira sayang papi. Kedua pengawal Lenol menyeret Nathan masuk ke kantor polisi. Sedangkan Lenol sendiri baru akan membuat laporan atas kasusnya. Masukkan ke buih langsung. Perintah seorang laki-laki berseragam serba coklat pada anak buahnya. Tak berapa lama kedua petugas yang bertugas mengambil alih, membawa Nathan untuk dimasukkan ke sel tahanan. Masuk, seru salah satu dari mereka. Memasukkan dengan paksa Nathan ke tempat neraka dunia itu. Di sana sudah ada penghuni lama yang menunggu sampai hakim mengetuk palu untuk dipindahkan ke lapas, tempat yang tepat untuk para pelakon sesat itu. Salah satunya ada lelaki bertubuh kekar, dengan berwok tebal yang menempel di dagunya. Lelaki itu mendekatinya, menatapnya tajam. Ngapain lu kesini? Hah? Dengan gaya petentengannya si lelaki itu menjambak rambut Nathan, memberikan salam selamat datang untuknya. Kasus apa? Sampai nginep di sini, hah? Saya M. Nathan sampai bingung harus menjawabnya apa. Saya apa? Satu bogeman mendarat di perut Nathan. Sontak dipeganginya sambil meringis kesakitan. Mencuri? Nathan menggeleng. Membunuh? Lagi-lagi ia menggeleng. Terus apa? Gertak lelaki itu. Ia terperanjat kaget. Dengan sangat terpaksa Nathan menjawabnya jujur. Ketahuan selingkuh sama bini orang. Jawabnya setengah terbata. Sepertinya nasib Nathan seperti makan buah si malakama. Dijawab salah nggak dijawab juga susah. Terbukti lelaki itu langsung menghujani beberapa pukulan juga di perutnya. Sampai ia terkapar tak berdaya di ubin lantai sambil mengerang kesakitan. Yang lain justru menertawakannya. Sampah masyarakat kamu. Tak puas sampai di situ, lelaki tadi mengangkat tubuhnya. Setelah itu memberikan bogeman di beberapa titik wajahnya yang tampan itu. Sampai memar kebiruan. Saya paling benci sama penjahat kelamin seperti kamu. Dihadiahkan lagi sebagai penutup bogeman mantul di perutnya. Nathan terkapar tak berdaya. Tak ada satupun orang yang menolongnya. Beberapa saat kemudian, petugas datang. Membukakan pintu sel, memanggil Nathan yang masih tergeletak di lantai. Ada yang ingin ketemu sama kamu. Si, apa?